Psikologi perkembangan merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses perubahan dan perkembangan perilaku, kemampuan, serta fungsi mental individu sejak masa konsepsi hingga akhir kehidupan. Ruang lingkup psikologi perkembangan mencakup seluruh aspek pertumbuhan manusia, meliputi aspek fisik, kognitif, emosional, sosial, dan moral yang berlangsung sepanjang rentan kehidupan. Dari psikologi perkembangan ini meliputi yang pertama, yaitu mampu memahami dasar pola perkembangan dan pertumbuhan anak pada tiap-tiap fasenya. Yang kedua, yaitu mampu memunculkan sikap suka bergaul dengan orang lain dengan penuh perhatian kepada mereka, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Yang ketiga, yaitu mampu menggerakkan seseorang untuk berbuat dan berperilaku yang selaras dengan tingkat perkembangan yang dimiliki. Pengertian pada pertumbuhan merupakan proses peningkatan ukuran atau jumlah sel secara fisik yang menyebabkan tubuh menjadi lebih besar atau tinggi. Pertumbuhan bersifat kuantitatif dan dapat diukur, misalnya melalui tinggi badan, berat badan, atau dimensi anggota tubuh. Nah, contohnya yaitu kenaikan tinggi badan seorang anak dari 100 cm menjadi 120 cm dalam kurun waktu 2 tahun. Oke, selanjutnya yaitu pada pengertian perkembangan, yaitu proses peningkatan fungsi dan kemampuan tubuh serta mental seseorang, itu mencakup aspek kognitif, emosional, sosial, dan motorik. Perkembangan ini bersifat kualitatif, yaitu berkaitan dengan perubahan fungsi, bukan sekedar ukuran fisik. Nah, contohnya yaitu pada bayi mulai merangkak kemudian belajar untuk berjalan. Perkembangan individu umumnya dibagi menjadi beberapa tahap berdasarkan usia dan karakteristik tertentu. Pada masa bayi, 0-1 tahun ditandai oleh pertumbuhan fisik yang cepat serta munculnya ikatan emosional dengan pengasuh. Masa balita 1-3 tahun menunjukkan peningkatan kemandirian, kemampuan berjalan, serta perkembangan bahasa awal. Pada masa anak usia dini 3-6 tahun dicirikan oleh meningkatnya kreativitas, imajinasi, serta kemampuan berinteraksi sosial. Pada masa sekolah 6-12 tahun, anak mulai berpikir logis, mengembangkan tanggung jawab, serta memperluas hubungan sosial di luar keluarga. Pada masa remaja 12-18 tahun ditandai oleh perubahan fisik akibat pubertas, munculnya kemampuan berpikir abstrak, serta pencarian jati diri. Adapun masa dewasa itu merupakan tahap di mana individu mencapai kematangan fisik, emosional, dan sosial serta mulai membangun karir dan keluarga. Oke, selanjutnya yaitu konsep kecerdasan. Nah, kecerdasan ini dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam berpikir, memahami, memecahkan masalah, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, konsep kecerdasan ini tidak hanya terbatas pada kemampuan intelektual atau IQ, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kecerdasan lain seperti emosional, sosial, linguistik, logis, musikal, naturalis, yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Howard Gardner. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Perkembangan kognitif itu mengacu pada perubahan kemampuan berpikir, menalar, mengingat, dan memecahkan masalah. Nah, pada perkembangan kognitif ini terjadi melalui 4 tahap, yaitu sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Sementara itu, perkembangan bahasa berkaitan dengan kemampuan individu dalam memahami dan menggunakan simbol verbal untuk berkomunikasi, yaitu dimulai dari ocehan atau babbling, pengucapan kata sederhana, hingga kemampuan menyusun kalimat yang kompleks. Nah, sebagai calon guru sekolah dasar, saya memiliki tanggung jawab untuk membantu peserta didik berkembang secara optimal, yaitu khususnya dalam aspek kognitif dan bahasa. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya yang dilakukan baik di dalam maupun di luar kelas. Dalam kelas, saya akan menerapkan pembelajaran aktif dan konseptual melalui diskusi, memecahkan masalah, dan eksperimen sederhana agar siswa berpikir kritis dan kreatif. Nah, pada di luar kelas, saya akan mengadakan kegiatan literasi sekolah seperti pojok baca dan lomba mendongeng, serta pembelajaran berbasis lingkungan agar siswa belajar dari pengalaman nyata. Dengan demikian, melalui berbagai strategi tersebut, diharapkan proses pembelajaran dapat berlangsung aktif, menyenangkan, bermakna, sehingga perkembangan kognitif dan bahasa peserta didik dapat berkembang secara maksimal sesuai potensi masing-masing. Selanjutnya yaitu perbedaan kemampuan anak baik dalam kecerdasan maupun keterampilan berbahasa disebabkan oleh faktor internal seperti genetik, kondisi fisik, dan potensi intelektual serta faktor eksternal seperti pola asuh, lingkungan keluarga, pengalaman belajar, dan kualitas pendidikan.
Interaksi antara kedua faktor tersebut memengaruhi tingkat perkembangan setiap individu. Sebagai calon guru, saya harus menyikapi perbedaan tersebut secara bijak dan profesional dengan menghargai perbedaan setiap peserta didik tanpa memberikan label negatif. Pendekatan pembelajaran yang diferensiatif perlu diterapkan agar strategi, metode, dan media belajar sesuai dengan kemampuan serta kebutuhan masing-masing anak. Sekian, terima kasih.